Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wala rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik para pendengar sekalian yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat, kesempatan dan juga yang paling penting adalah iman ya. Nikmat iman sehingga kita pada hari ini, pada detik ini masih dalam keadaan iman yang insya Allah semakin baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan upayanya, seluruh daya upayanya hari ini kita dapat merasakan, menerima informasi Islam, merasakan indahnya Islam, indahnya iman, sehingga dengan demikian kita dapat menjadi golongan-golongan orang yang selamat, golongan-golongan orang yang Allah ridhoi insyaallah hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan tadabbur kita di surat Ad-Duha ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Shadaqallahul azim. Baik, terkait dengan makna yatim yang di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dari segi bahasa, ada sebuah makna lain yang sempat disampaikan oleh guru kita yaitu Syekh Ahmad At-Tuhi terkait dengan makna yatim. Yatim ya, dari segi pentadaburan dia memiliki makna yang lebih dalam, lebih luas dari segi makna tafsir ya. Dari segi makna tadabbur, Syekh Ahmad At-Tuhi menyampaikan bahwa para ulama menjelaskan makna yatim juga dimaknai sebagai farid atau tunggal atau sendiri. Maksudnya adalah sendiri yang bagaimana di sini? Sendiri dalam artian saat kaumnya mendustai beliau, beliaulah orang yang sendirian di dalam kedekatan kepada Allah. Ketika yang lainnya berbuat maksiat, ya, Nabi Muhammad SAW justru tidak melakukan itu. Ya, farid, sendirian, tunggal. Kemudian juga saat kafir Quraisy malam-malam itu mabuk, berzina dan sebagainya, Nabi Muhammad SAW justru bertahanus, ya, justru menyendiri, beruzlah, bermunajat kepada Allah. Begitu juga keadaan-keadaan yang lain, yang di saat yang lain itu tidur, ya, yastaghfirun. Nabi Muhammad SAW itu beristighfar di waktu wabil asharihum yastaghfirun, di dalam waktu-waktu yang orang lain sedang terlelap, justru beliau termasuk orang yang bermunajat kepada Allah, yang berusaha dekat kepada Allah. Nah, mereka yang disifati dengan yatim di sini menurut sisi tadabbur yang maknanya adalah farid, tunggal dalam kebenaran begitu ya. Maka Allah menjamin. Apa itu? Alam yajidka yatiman fa'awa. Maka Allah menjamin akan fa'awa, akan diasuh, akan dicukupkan, akan dilengkapi hidupnya. Nah, untuk itu mereka yang tunggal dalam ketaatan, ya, di saat yang lain bermaksiat, di saat tunggal dalam hal baik, di saat yang lain itu berbuat keburukan, maka orang tersebut ya, maka mendapatkan reward ya, menurut bahasa dari Syekh Ahmad At-Tuhi adalah reward. Apa itu rewardnya? Yaitu wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian juga apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. 5 ayat di surat Ad-Duha ini adalah hadiah yang Allah persiapkan kepada mereka yang yatim dalam segi makna farid, tunggal atau sendiri, bertahan sendiri dalam ketaatan meskipun yang lain dalam keadaan bermaksiat. Kemudian juga disebutkan bahwa surat Ad-Duha ini dengan perspektif yatim maknanya sebagai farid, tunggal sendiri dalam ketakwaan, itu adalah surat Al-Hub, surat cinta ya. Ini menandakan sebuah kabar gembira bagi mereka yang meskipun nominalnya sedikit ya dibandingkan dengan mereka yang banyak dalam kemaksiatan. Sedikit orang yang sedikit ini namun berada dalam kedekatan kepada Allah, dalam keadaan beribadah kepada Allah, itu justru lebih baik. Hadiahnya ya ini tadi ya, watuha wal laili idza saja ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Ini juga termasuk hadiah-hadiah yang Allah persiapkan bagi mereka yang yatim tadi. Yatim dalam makna apa? Yatim dalam makna farid, tunggal.
Nah, apakah semua yang yatim itu mendapatkan nikmat ini? Nah, ini kalau kita melihat dari segi tafsir dulu ya. Nah, jadi makna yatim tadi adalah yang tidak memiliki bapak, sedangkan dia dalam keadaan belum balik. Apakah semua anak yatim atau semua yang yatim itu mendapatkan hadiah yang 5 tadi? Ad-Duha ayat 1 sampai dengan yang 5 tadi? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi hanya mereka yang memang berusaha untuk tetap dekat kepada Allah. Kan banyak di luar sana yang anak-anak yatim gitu ya. Tetapi wallahu alam bagaimana perjalanan hidupnya sampailah dia kepada sosok atau jadilah dia seperti sosok yang justru tidak dekat kepada Allah. Maka dengan demikian anugerah yang 5 tadi khususnya walal akhiratu khairul lak minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda tidaklah diterima oleh mereka-mereka ini. Sedangkan mereka yang tadi farid dalam keadaan yatim dan farid sendiri tadi itu mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak sekali ya. Nah, yang paling mentereng ya ada di ayat 3, 4 dan 5. Ma wadda'aka rabb. Ma wadda'aka rabbuka. Allah tidak akan meninggalkan dia. Itu orang-orang yang bersendiri dalam ketaatan sedangkan yang lain bermaksiat dan lain sebagainya. Allah tidak akan meninggalkannya. Walal akhiratu dan akhirat itu nantinya akan menjadi hadiah yang luar biasa atas kesabarannya, atas kontinuitasnya dalam senantiasa menjaga kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa lagi? Ketika mereka yang farid, yang yatim tadi dalam keadaan sendiri dalam ketaatan kepada Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardu, akan ditanggung seluruhnya. Akan ditanggung kebutuhan-kebutuhannya. Akan dicukupkan apa yang kiranya dia kurang. Sehingga apa? Sampai pemberian itu atau ata dari Allah atau Allah, pemberian Allah itu sampai apa? Fayarda. Sampai orang tersebut sampai sudah ya Allah sudah sempurna, sudah ikhlas saya, sudah legowo, sudah lengkap. Ya Rabb itu sampai sudah kita tidak pengen apa-apa lagi. Kita sudah tidak memikirkan balasan apa-apa lagi, cuman sangat-sangat puas, perasaan sangat-sangat puas. Itu adalah janji yang Allah berikan di surat Ad-Duha kepada mereka yang yatim dalam perspektif farid ya. Dalam perspektif dia sebagai orang yang tunggal, yang sendirian di saat yang lain sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna tadabbur dari kata yatim ya. Menurut Syekh Ahmad At-Tufi yang disadur dari banyak ulama-ulama yang mentadabburi ayat ini ya. Khususnya di ayat yang ke-6, alam yajidka yatiman fa'awa. Selanjutnya adalah terkait dengan pembahasan sedikit terkait dengan status orang tua Nabi Muhammad SAW. Ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ya. Ada yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW adalah termasuk dari golongan ahlul fatrah. Yaitu ahlul fatrah adalah ahlun atau manusia yang keberadaannya berada di masa kesenjangan hidayah. Kesenjangan petunjuk para nabi ya. Khususnya di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala saat terjadi fitnah di Bani Israel sampai dengan kelahiran dan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Nah, fase tersebut dari fase Nabi Isa alaihissalam sampai dengan fase diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul itu oleh sebagian para ulama dianggap sebagai ahlul fatrah. Mana ahlul fatrah itu adalah mereka yang hidup di antara dua nabi, itu kan sangat panjang ya, hampir sekitar 300 tahun atau lebih. Itu tidak ditulis sebagai orang yang musyrik kalau memang dia tidak menyembah, karena ketidaktahuan tentang hidayah. Karena tidak adanya hidayah yang sampai kepada mereka, itu dianggap sebagai ahlul fatrah. Seluruhnya akan masuk kepada surga. Namun ada juga yang berpendapat bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW adalah penghuni neraka. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini perkataan kalau menurut kami pribadi itu adalah sebuah ungkapan yang tidak pantas diberikan kepada orang tua Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada beberapa diksi yang mengatakan abi wa abuk ya, ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Itu ada diksi yang mengatakan demikian dalam sebuah hadis. Namun derajatnya kami anggap lihat lemah sehingga tidak layak untuk dijadikan sebagai hujjah. Yang demikian mereka yang mengatakan bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW itu berada di neraka secara adab itu sungguhlah tidak baik ya. Sebab Nabi Muhammad SAW kalau kita lihat dari silsilah dari nasabnya akan sampai kepada keturunan yang baik yaitu Ismail
Ismail kemudian Ibrahim alaihissalam. Ini terjaga nasabnya, termasuk juga doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mencoba untuk meninggikan fondasi Ka'bah ya, dengan Nabi Ismail. Itu ada doa-doa yang dijelaskan dalam Al-Quran, ingin keturunan yang mendirikan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Min dzurriyyah di situ adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dalam pembahasan ini terkait dengan status orang tua Nabi Muhammad SAW, apakah berada di surga sebagai ahli fatrah ataupun sebagai ahli neraka, maka kami condong kepada pendapat bahwa orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk ke dalam golongan ahlul fatrah, dan juga insya Allah tidak masuk dalam api neraka sekalipun tidak menerima hidayah atau tidak mendapatkan hidayah yang benar dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah kenikmatan kita dalam menafsir dan juga bertadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran, semakin menambah wawasan kita, semakin menambah kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Min amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim jami'an, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Insyaallah kita akan lanjutkan di lain waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.